warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Bagaimana kabar anak-anak hebat level 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun kalian belajarnya di rumah saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik 6. Tematik 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 6. Kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah agar berjalan dengan lancar. Ista'idhu lidu'a. Ibda'u. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Ustadzah. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Percakapan mereka yaitu Siti. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian Dayu menjawab, betul sekali, Siti. Beni melanjutkan, selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu, aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Kemudian, tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Beni berkata, Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Kemudian Edo menjawab, oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Ya, itu adalah percakapan antara Siti dan teman-temannya ketika mereka sedang bermain di lapangan di sekitaran kolam ikan di sekolah mereka. Ada beberapa pertanyaan terkait percakapan Siti dan teman-temannya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Apa coba? Ya, yaitu cara memelihara hewan di sekitar kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Jawabannya, karena dapat mengotori lingkungan. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Jawabannya, mengingatkannya dengan baik. Ya, jadi kita mengingatkannya dengan baik ya, tidak boleh marah-marah. Kemudian pertanyaan yang keempat, sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Apa 2 hal penting itu? Ya, jawabannya yang pertama, tidak boleh menyakiti hewan. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah 2 hal penting dalam cerita tersebut. Kemudian pertanyaan yang kelima, tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut ya. Tuliskan kata-katanya pada kotak berikut. Tuliskan kata-kata, maksudnya kata-kata yang menggunakan huruf kapital. Yaitu ada Siti, Dayu, Beni, Edo. Kemudian aku, betul, selain, oh. Itu adalah kata-kata yang menggunakan huruf kapital pada percakapan Siti dan teman-teman. Kemudian, berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada, kita lihat di sana ada Siti, Dayu, Beni, Edo. Itu berarti apa? Ya, nama orang. Kemudian, aku, betul, selain, oh. Dilihat pada percakapannya, itu merupakan awal kalimat. Ya, jadi di sini kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital
pada nama orang dan juga awal kalimat. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi kalian menarik garis ya yang sesuai dengan antara gambar dan juga kalimat pada kotakannya. Kalian dapat mengerjakannya pada halaman 98. Bacalah teks berikut. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Ya, ini adalah teksnya. Kita lihat di sana tidak ada satupun kata yang menggunakan huruf kapital. Jadi tugasnya adalah kita mencari dulu yang kira-kira yang seharusnya menggunakan huruf kapital dan juga menggunakan tanda titik pada akhir kalimat. Siti memelihara burung. Harusnya S kapital, kemudian burung sudah di akhir kalimat. Kasih tanda titik. Kemudian Siti rajin merawat burung peliharaannya. S pada Siti, kemudian tanda titik. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. S pada kata setiap, yaitu di awal kalimat, kemudian tanda titik di akhir kalimat. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. M pada makanan, kemudian tanda titik di akhir kalimat. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti, yaitu P pada, kemudian M Minggu, L Lani, terus S Siti, dan tanda titik. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. L pada Lani, kemudian S pada Siti, dan yang terakhir tanda titik. Ya, kita sudah mengetahui apa saja yang seharusnya menggunakan huruf kapital dan tanda titik pada akhir kalimat. Setelah itu kalian salin ya. Kalian perbaiki huruf kapitalnya. Kemudian tanda titiknya kalian tulis kembali pada kolom berikut ini. Ini kalian kerjakan pada halaman 99. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kg pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar. Ya, ini kemarin namanya timbangan apa? Ya, timbangan pasar atau timbangan bebek. Timbangan besi. Ini kenapa disebut timbangan besi? Karena terbuat dari besi, atau bisa disebut timbangan pasar atau timbangan bebek. Dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Ya. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar. Ini untuk menimbang biji jagung. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Jadi, timbangan ini, timbangan jarum atau timbangan kue, ini digunakan untuk menimbang benda yang beratnya lebih ringan daripada yang timbangan besi. Perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Kita lihat gambar yang pertama. Ini ada kentang segini ya. Berat semua kentang di samping adalah, coba, kira-kira 2 kg atau 200 gram? Ya, beratnya adalah 2 kg. Kemudian ada tepung. Semangkuk tepung memiliki berat, kalau semangkuk berarti iya 500 gram, pintar. Kemudian ada ikan. Ibu membeli kira-kira ikan segini beratnya? Pintar sekali. 1 kg.
Selanjutnya, berat coklat di samping adalah ada coklat hanya 2 batang lebih sedikit. Ya, beratnya adalah 200 gram. Kemudian, ibu menyimpan telur di dalam keranjang. Telur segini dalam keranjang berarti kira-kira berapa? Iya, pintar sekali. Beratnya 1 kg. Dan yang terakhir, berat semangkuk nasi adalah nasi semangkuk. Berarti beratnya berapa? Iya, 250 gram. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang cara merawat hewan di sekitar kita. Kemudian penggunaan huruf kapital pada nama orang dan awal kalimat. Kemudian memperbaiki teks bacaan. Dan yang terakhir tadi sudah memperkirakan berat benda sesuai dengan gambar. Sudah paham ya penjelasan dari Ustazah? Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Pesan dari Ustazah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.